Halo, selamat datang di Extertainment. Siapa yang tak kenal dengan Mak Lampir? Sosok yang memiliki tawa menakutkan ini cukup terkenal di Indonesia. Sosok yang digambarkan sebagai perempuan tua dengan wajah yang menyeramkan ini muncul dalam berbagai produk hiburan. Mulai dari sandiwara radio, film layar lebar, hingga sinetron di televisi. Kepopuleran Mak Lampir pun menyisakan sebuah pertanyaan. Apakah ia benar-benar ada atau tidak? Kepopuleran kisah Mak Lampir di Indonesia berawal dari sebuah sandiwara radio berjudul Misteri dari Gunung Merapi, yang diproduksi pada tahun 1980-an. Para pendengar yang berbahagia, serial sandiwara radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Hutan Larangan. Sandiwara radio tersebut kemudian menuai sukses besar. Tawa Mak Lampir yang menakutkan sukses meneror banyak pendengar. Hal ini kemudian membuat kisah Mak Lampir diangkat ke dalam layar lebar melalui film Misteri dari Gunung Merapi pada 1989. Sequel kedua film ini kemudian tayang pada 1990, dan sequel ketiga tayang pada tahun yang sama. Tawa Mak Lampir kemudian merambah ke dalam televisi melalui sinetron kolosal berjudul Misteri Gunung Merapi, yang tayang di Indosiar pada 1 November 1998. Umur Mak Lampir di televisi terbilang cukup lama. Episode terakhir dari sinetron tersebut tercatat tayang pada 27 November 2005. Sinetron Mak Lampir di kemudian hari diproduksi ulang oleh beberapa stasiun televisi. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Mak Lampir ini? Kisah Mak Lampir diyakini berasal dari cerita rakyat yang berkembang di wilayah Sumatera Barat. Mak Lampir dikisahkan memiliki nama asli Siti Lampir Maimunah. Ia merupakan seorang putri bangsawan dari Kerajaan Champa, sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah Vietnam bagian tengah dan selatan. Dikisahkan, Lampir memiliki paras yang cantik dan sifat yang menawan. Suatu ketika, Lampir jatuh hati pada seorang pengembara bernama Datuk Panglima Kumbang, yang merupakan seorang panglima dari alam kegelapan. Panglima Kumbang ternyata juga memiliki perasaan yang sama dengan Lampir. Namun, cinta mereka terhalang oleh restu orang tua Lampir. Kedua orang tua Lampir tidak sudi anaknya hidup bersama dengan panglima dari alam siluman. Dikarenakan rasa sakit hati, Lampir melarikan diri dari rumah. Ia kemudian memutuskan untuk menyendiri dan bertapa di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dalam pertapaannya itu, Lampir kemudian bertemu dengan Nenek Serintil, seorang guru dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil dikisahkan memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Lampir kemudian mendapatkan banyak ilmu sakti dari gurunya itu. Berbekal kesaktian yang didapat dari Nenek Serintil, Lampir bertekad untuk mencari Panglima Kumbang di alam kegelapan. Namun usaha itu tidaklah mudah. Lampir harus menunggu waktu yang lama untuk bertemu dengan Panglima Kumbang. Sampai suatu hari, Lampir melihat Panglima Kumbang yang tengah bertarung dalam sebuah pertempuran. Naas, dalam pertempuran itu, Panglima Kumbang tewas terbunuh. Lampir yang melihat kejadian ini tidak kuasa menahan tangis. Ia tidak rela orang yang ia kasihi meninggal begitu saja. Karena rasa sayang yang begitu dalam pada Panglima Kumbang, Lampir bertekad untuk menghidupkan kembali pria yang ia cintai itu. Dengan bekal kesaktian yang diberikan oleh Nenek Serintil, Lampir mulai melakukan ritual untuk menghidupkan kembali Panglima Kumbang. Meski ritual tersebut harus menumbalkan kecantikannya sendiri, Lampir tidak peduli.
Tekadnya untuk menghidupkan Panglima Kumbang sudah bulat. Ritual yang dilakukan oleh lampir berhasil. Datuk Panglima Kumbang kembali hidup. Lampir sudah siap menyambut Panglima Kumbang dengan senyuman. Ia berharap Panglima Kumbang tetap mencintai dirinya meski wajahnya sudah berubah menjadi buruk rupa. Apa yang diharapkan lampir tidak menjadi kenyataan. Justru sebaliknya. Panglima Kumbang tidak menganggap lampir sebagai pujaan hatinya. Panglima Kumbang justru menuduh lampir sebagai perempuan jahat buruk rupa yang suka meneror penduduk setempat. Sikap Panglima Kumbang ini kemudian membuat lampir sakit hati dan merasa dendam. Ia berjanji akan terus memerangi dan memberikan teror kepada Panglima Kumbang dan penduduk setempat. Sejak saat itu, ia mendapat sebutan Mak Lampir. Suatu ketika, Lampir memutuskan untuk pergi ke Gunung Merapi di Jawa. Tujuannya pergi ke sana ialah untuk bersekutu dengan jin agar ilmunya semakin tinggi. Kesaktian lampir kemudian semakin bertambah. Bahkan, umurnya menjadi sangat panjang. Ada yang bilang lampir tidak mati. Konon dengan kesaktiannya itu, lampir mendirikan kerajaan gaib di Gunung Merapi. Itu dia merupakan kisah mengenai Mak Lampir. Keberadaan sosok Mak Lampir memang masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ia benar-benar ada atau hanya tokoh fiksi belaka? Namun, yang pasti legenda Mak Lampir telah lama hidup dan menghantui orang-orang yang mengetahuinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, share dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!